Kami mohon untuk tidak menghalangi pandangan daripada tamu-tamu kita yang terhormat pada Raja dan Sultan yang berada di tenda VVIP. Terima kasih. Kepada para penghulu yang akan melaksanakan ritual Matuana pada malam hari ini, kami mohon untuk tidak proses acara. Terima kasih. Yang terhormat, Paduka Yang Mulia Datuk Luhut ke-40 yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara, yang kami hormati Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Wali Kota Palopo, Bupati Luwu Utara, dan Bupati Luwu Timur. Hadirin undangan yang berbahagia, selamat datang kami ucapkan kepada Paduka Yang Mulia para Raja dan Sultan senusantara Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan mancanegara lainnya di Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi segenap masyarakat dan pemerintah Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur, Paduka Yang Mulia para Raja dan Sultan beserta perangkat adatnya berkenan hadir di Istana Kedatuan Luwu untuk mengikuti rangkaian Festival Keraton Nusantara ke-13 tahun 2019. Sebagai bentuk penghormatan tersebut, pada malam hari ini diadakan acara gala dinner yang dikemas dalam perjamuan adat Kedatuan Luwu yang disebut Matuana. Yang mulia para Raja dan Sultan senusantara, hadirin yang berbahagia, dengan penuh rasa syukur serta memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala serta syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengawali seluruh rangkaian prosesi acara pada malam hari ini, para Raja dan Sultan senusantara, hadirin yang kami hormati, marilah kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Bapak Muhammad Saiful Abu Bakar SPDI. Kepadanya dan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض. Mungkin adanya kok bunga itu pintu. Ini depan
Wallahu ala kulli syai'in qadir. Walillahi mulku samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paduka yang mulia serta hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara kepada Yang Mulia Dr. Anda Gusti Raden Ayu Kusmurtia MPD dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati
Bapak Wali Kota Palopo, yang saya hormati Bapak dan Ibu Bupati Setanah Luwu, yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Bupati Luwu Timur, Bapak Bupati Luwu Utara, yang saya hormati Yang Mulia Paduka para Raja, Sultan, Penglingsir, dan pemangku adat senusantara. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk menjalin silaturahmi bersama sebagai satu anak bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam catatan Kesekretariatan Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Senusantara atau yang disingkat FKIKN, inilah untuk kedua kalinya para Raja, Sultan, Penglingsir, dan pemangku adat bersama hadir di wilayah Sulawesi, berkumpul di dalam jalinan persaudaraan, persahabatan, menggelar rangkaian festival keraton 11 tahun yang lalu, yaitu tahun 2008, Kerajaan Goa telah menyelenggarakan Festival Keraton Nusantara ke-6. Sebuah waktu yang cukup lama untuk mewujudkan kembali kebersamaan dalam kebinekaan adat, budaya, dan tradisi luhur sebagai pilar-pilar utama pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bumi Sulawesi. Untuk itu, perkenankanlah saya selaku Sekretaris Jenderal dan dengan izin para Paduka yang mulia, para Raja, para yang mulia, Sultan, Penglingsir, dan pemangku adat, anggota Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Senusantara, menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Wali Kota Palopo, Bapak Bupati Luwu Timur, Bapak Bupati Luwu Utara, serta Wali Kota Palopo, Yang Mulia Haji Lamaradang, yang telah berkenan mewujudkan jalinan silaturahmi merajut kebersamaan dalam Festival Keraton Nusantara 13 tahun 2019 ini. Para Raja, Sultan, Penglingsir, pemangku adat, Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Ibu Bupati Setanah Luwu, juga Bapak Bupati Luwu Utara dan Bapak Bupati Luwu Timur. Penyelenggaraan Festival Keraton Nusantara juga menjadi bentuk nyata kami penerus dan pewaris keraton, istana maupun kelembagaan masyarakat hukum adat di dalam melestarikan kebudayaan tradisional para leluhur kami. Para leluhur kami yang sudah menciptakan sebuah tradisi budaya luhur bagi sebuah entitas budaya, tradisi turun-temurun, sebuah living heritage monumental yang tidak mudah untuk dapat tetap menjadi berada dalam kehidupan masyarakat kekinian.
sejak penyelenggaraan FKN pertama tahun 1995 di kota Solo atau Surakarta hingga hari ini dalam pelaksanaan FKN ke-13 tahun 2019 melalui wadah FKIKN telah banyak sumbangsih pemikiran, saran, usulan dan pendapat yang disampaikan oleh para raja, para yang mulia, sultan, penglingsir dan pemangku adat dalam setiap keputusan hasil musyawarah dan silaturahmi FKIKN yang telah terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya adalah hadirnya undang-undang maupun peraturan di bawahnya yang mengakui, melindungi dan ikut serta dalam melestarikan terhadap keberadaan kesejarahan bendawi maupun tak wujud yang berakar dari keberadaan para leluhur kami pada para raja dan sultan di Nusantara. Karena sesungguhnya eksistensi kultural keraton telah mampu menjadi sistem kebudayaan dan pola kepribadian yang hidup dan berkembang di masyarakat. Maka harapan kami para raja, sultan, pemangku adat se-Nusantara melalui Festival Keraton Nusantara ini semoga dapat memberikan pengalaman individual maupun secara kolektif bahwa pada masa lalu dalam dinamika kehidupan masyarakat telah dihidupi sebuah tatanan nilai yang menjunjung tinggi nilai dan norma masyarakat hukum adat sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Akhirnya, semoga jalinan silaturahmi ini memberikan kepada kita semua pengalaman baru akan keberadaan tata nilai dan norma kearifan lokal masih mempunyai andil dalam membentuk kepribadian masyarakat di tengah-tengah mode budaya baru masyarakat kita yang tak terhindarkan dari akibat gerakan global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pada ini. Dalam. Ladies and gentlemen, tonight we would say hello and good evening to His Excellency Rex William Summer from United Kingdom, England, His Excellency Daniel Rafael from America, His Excellency Mike Cheng from America, His Excellency, Her Excellency Sinsley from Switzerland, His Excellency Alex Molorodov from Russia, His Excellency Lana Karenina from Russia, and His Excellency Kent William from Australia, His Excellency Samuel from Australia, and His Excellency Dakota from America. Paduka Yang Mulia Datuk ke-40 serta para raja dan sultan Nusantara. Berikutnya adalah sambutan Datuk dalam hal ini disampaikan oleh Opu Pak Bicara Kedaton Luhur kepada Yang Mulia Detrandes Haji Mutar Lutfi Andi Mukti dengan hormat disilakan. Sini apa kau itu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini Yang Mulia Datuk ke-40 serta para Raja dan Sultan Nusantara, saat ini sambutan Datuk Luhut yang dalam hal ini disampaikan oleh Opu Pak Bicara Kedaton Luhut kepada Yang Mulia Bapak Dr. Andes Haji Mohtar Lutfi Andi Lutfi dengan hormat disilakan. Pengambilan gambar mohon dihentikan untuk saat ini.
mohon disterilkan di depan panggung di mukanya Yang Mulia Raja dan Sultan. Sekali lagi kami harapkan dan kami mohon pengertian tanpa mengurangi rasa hormat kami. Kami harapkan kepada para juru foto dan pengunjung serta hadirin yang ingin mengabadikan gambar para sultan dan raja Nusantara, mohon untuk dihentikan dan kita akan. Mohon izin saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Aslam. Yang mulia Datuk ke-40, yang mulia para raja dan sultan, para pejabat, pemangku adat, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Atas perkenan yang mulia Datuk ke-40, izinkan saya selaku Opu Pak Bicara mengajak hadirin yang terhormat memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmatnya kita semua dapat hadir dalam acara gala dinner. Acara ini diselenggarakan dalam rangka pertemuan agung Festival Keraton Nusantara ke-13. Dalam tradisi Kedatuan Luwu, acara semacam ini disebut Matowana. Menjamu tamu agung dengan sajian aneka makanan disertai dengan suguhan tarian. Tak lupa pula saya menyampaikan terima kasih dan salam taksim Yang Mulia Datuk Luwu ke-40 atas kehadiran segenap tamu agung. Selamat datang di bumi Saweri Gading, negeri Ilagaligo. Ilagaligo atau Surat Galigo adalah sebuah naskah yang diakui sebagai sastra terpanjang di dunia. Lebih panjang dari epik Mahabharata dan Ramayana dari India. Juga lebih panjang dari epik Homeros dari Yunani. Naskah Ilagaligo yang berhasil dihimpun terdiri dari 6.000 halaman folio atau sekitar 300.000 baris puisi. Ditulis di atas daun lontar dengan bahasa Bugis kuno. Diyakini masih banyak bagian-bagian naskah Ilagaligo yang tersebar dan tersimpan sebagai milik pribadi dan PBB agar Surat Galigo ditetapkan menjadi warisan dunia atau World Heritage. Tahun 2011, UNESCO kemudian menetapkan Surat Galigo. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan, yang mulia para raja dan sultan, para pejabat dan hadirin yang berbahagia. Selama ini kita mengenal Kitab Negara Kertagama. Di dalamnya banyak menyinggung daerah-daerah di Indonesia. Naskah Ilagaligo pun banyak menyebut daerah-daerah yang sempat disinggahi oleh tokoh sentral dalam naskah ini, Saweri Gading. Disebutkan bahwa Saweri Gading dalam perjalanannya menuju negeri Cina singgah di Jawa Rilau atau Jawa Timur dan Jawa Tengah atau Jawa Tengah, juga berkunjung ke Sunda Riaja atau Sunda Barat dan Sunda Rilau atau Sunda Timur. Selain itu, kisah Ilagaligo tidak hanya dikenal oleh warga Sulawesi Selatan khususnya dan Sulawesi Barat. Dalam bentuk potongan-potongan cerita rakyat dijumpai pula di berbagai bagian wilayah Indonesia lainnya. Setidaknya dikenal di Gorontalo, di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tenggara, Ternate, Bima, Nusa Tenggara Barat, dan di beberapa daerah di Kalimantan dan wilayah Nusantara lainnya. Maka kisah Ilagaligo juga ditemukan sebagai cerita rakyat di negara tetangga Malaysia, di
Kelantan, di Terengganu. Kisah Ila Galigo juga menyebut negeri Cina. Maka dari perspektif diplomasi kuasa, semua itu berlandaskan pada siri. Saya mohon maaf, yang pasti adalah kristalisasi nilai-nilai itulah yang membentuk watak atau karakter orang Bugis Makassar. Nilai-nilai dan karakter serta rangkaian cerita yang ada di dalam Ila Galigo telah menarik perhatian sutradara dan maestro teater, saya ulangi, maestro teater dunia, Robert Wilson. Naskah Ila Galigo dibawanya keliling dunia lewat pementasan drama. Bermula tahun 2003 di Singapura, lanjut ke Amsterdam di Belanda, Barcelona dan Madrid di Spanyol, Lyon di Prancis, Ravenna di Italia, New York di Amerika Serikat, Taipei dan Melbourne di Australia. Setelah melanglang buana ke 9 kota di 8 negara, tahun 2006 Ila Galigo pulang ke tanah air untuk pementasan di Jakarta dan tahun 2008 di Bali. 5 tahun kemudian, tahun 2011, akhirnya pulang kampung. Ila Galigo dipentaskan di Benteng Ujung Pandang, Makassar. Bulan Juli 2019 yang lalu, Ila Galigo kembali pentas selama 4 hari di Jakarta. Yang terhormat Gubernur, para Raja dan Sultan hadirin yang panitia, saat ini sudah hadir sekitar 200 Raja dan Sultan, lengkap dengan perangkat upacaranya masing-masing. Selain itu, hadir pula perwakilan keraton-keraton dari luar negeri. Terkait hal itu, FKM selayaknya tidak dimaknai sekedar sebagai ajang silaturahim dan kegiatan seremonial, karena keraton menyimpan energi yang sungguh sayang jika dibiarkan teronggok bagaikan monumen budaya belaka. Keraton harus dapat menjadi penjaga moral dan etika bangsa. Bahkan keraton selayaknya berperan sebagai early warning system dari segala bentuk perilaku menyimpang atas moral dan etika sosial. Yang terhormat Gubernur, para Raja dan Sultan, harus diakui bahwa keraton-keraton memang berdiri di atas fondasi primordialisme, terutama budaya dan adat istiadat. Tetapi itu bukan berarti bahwa keraton tidak bisa memainkan peran sebagai perekat bangsa. Jauh sebelum tumbuhnya kesadaran nasional yang kita kenal sebagai Kebangkitan Nasional 1908, semangat anti kolonial, anti penjajahan telah lahir di lingkungan istana. Sejarah mencatat bahwa perlawanan umumnya berada di keraton-keraton. Sebutlah misalnya Teuku Umar dan Cuk Nyadin di Aceh, Sultan Syarif Kasim di Riau, Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang, Sultan Taha di Jambi, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Pangeran Diponegoro di Jawa, Sultan Hasanuddin di Makassar, Sultan Babula di Ternate, Pangeran Antasari di Banjarmasin, I Gusti Ngurah Made Agung di Badung, Bali, dan banyak lagi deretan nama untuk disebut satu persatu. Sultan Agung dari Mataram bahkan menyerang Belanda di pusat kekuasaannya di Batavia. 500 tahun sebelum kebangkitan nasional, Kesultanan Demak dan Kesultanan Palembang menyerang Portugis yang saat itu telah merebut Malaka. Sehubungan hal itu, di tengah suasana bangsa dan negara yang penuh gejolak belakangan ini, alangkah baiknya jika para penguasa keraton kembali turun gelanggang, merajuk benang kebangsaan yang rasa-rasanya mulai terkoyak. Keraton-keraton perlu melanjutkan perjuangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian, khususnya para yang mulia, Raja dan Sultan, para pejabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Sulawesi Selatan yang disampaikan oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Dr. Haji Aslam Patonangi SH MSI dengan hormat disilahkan. Yang mulia para raja dan ratu serta keluarga keraton yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Sebelum membacakan sambutan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan pada malam hari yang berbahagia ini, perkenankan kami untuk menyampaikan salam hormat beliau sekaligus permohonan maaf Bapak Gubernur Sulawesi Selatan sekiranya pada malam hari yang berbahagia ini di acara gala dinner dalam rangka Festival Keraton Nusantara ke-13 ini beliau yang akan hadir langsung. Namun karena pada malam hari ini juga keinginan beliau untuk mengakomodir semua acara yang berlangsung di Sulawesi Selatan, beliau pada malam hari ini menghadiri Dies Natalis Universitas Hasanuddin, dan insya Allah besok pada rangkaian upacara pembukaan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan akan hadir bersama yang mulia para raja, para ratu, para sultan, permaisuri, kerabat keraton, serta hadirin dan hadirat yang kami banggakan. Dan perkenankan kami untuk membacakan sambutan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Wali Kota Palopo beserta Datu Luwu ke-40, perangkat Kedatuan Luwu beserta keluarga Keraton Luwu sebagai tuan rumah. Yang mulia Ketua Umum serta pengurus FSKN, demikian pula yang mulia para raja, para ratu, para sultan, para permaisuri, para pangeran senusantara maupun mancanegara. Yang mulia para ulama, para kiai yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, hadirin dan hadirat yang mohon maaf jika pada kesempatan ini tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Om Swastiastu. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti gala dinner kegiatan Festival Keraton Nusantara yang ke-13. Hadirin yang mulia yang berbahagia, sebuah kebahagiaan yang tak ternilai bagi kami pada saat ini dapat bertemu dengan para raja, para sultan, para datu, para pangeran, serta para pemangku adat anggota Forum Silaturahim Keraton Nusantara. Kami mengucapkan selamat datang di Sulawesi Selatan. Dilihat dari segi eksistensi Kedatuan Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya kami sangat mengapresiasi dan memberi dukungan atas kepercayaan yang diberikan Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Senusantara kepada Kedatuan Luwu Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara dan tuan rumah. Pemerintah menyadari peran keraton sangatlah besar dalam menentukan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Karena peran keraton tidak hanya sebatas pada masalah-masalah kultural, tapi lebih dari itu, keraton telah memperlihatkan kiprah dan sumbangsinya pada aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, bahkan aspek pembangunan. Karena pentingnya sinergitas pemerintah dengan keraton, dalam kegiatan ini kami berharap menjadi momentum untuk memperkokoh potensi kekuatan persatuan dan kerukunan yang didukung oleh teknologi dan kebudayaan yang menjadi arus utama kehidupan sekarang ini.
Hadirin yang mulia, yang berbahagia, mengembangkan budaya dan kearifan lokal akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, karena negara yang memiliki budaya yang kuat dapat memperkokoh nilai sosial dengan karakter yang mengedepankan persatuan serta kebersamaan. Sulawesi Selatan adalah salah satu wilayah yang memiliki ragam budaya dengan kerajaan dan kedatuan yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Keragaman ini harus tetap terpelihara agar mampu menumbuhkan kesadaran, cinta tanah air, dan pelestarian budaya bagi seluruh kalangan masyarakat. Dan lebih daripada itu, juga dapat berkolaborasi dengan kerajaan dari daerah lain, bahkan dari negara lain. Hadirin yang mulia, yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, kita melihat perbedaan-perbedaan baik itu adat, tradisi, agama, dan suku. Tentunya semua ini adalah anugerah yang tak ternilai dari Yang Maha Kuasa. Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan Festival Keraton Nusantara ini yang akan dibuka besok. Terima kasih kepada para panitia. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, damai, dan berbahagia. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang dilaksanakan pada hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat malam. Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Insinyur HM Nurdin Abdullah MAGR. Sultan Nusantara dan hadirin yang sama berbahagia. Selanjutnya tibalah kita ke prosesi adat Motuana, dan Motuana berarti menyuguhkan makanan kepada para hadirin sebagai bentuk penghormatan kepada Datu Luhur. Dan prosesi adat Motuana ini diawali dengan Ri Angaruki. Ri Angaruki adalah ucapan sumpah setia sebagai manifestasi setia dan tunduknya seluruh perangkat dan masyarakat adat Kedatuan Luwu kepada Datu Luwu. Prosesi ini dilakukan oleh anak telue, yaitu Mak Kole Bai Bunta, Mak Dika Bua, dan Mak Dika Ponrang. Dan pada malam hari ini disampaikan oleh Mak Dika Bua kepada Yang Mulia Andi Saifuddin Kadiraja Oputo Setia Raja SE dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkalinga manangi sinin na jemay ilalalilit na luwu limpun awar nania sinin na to marajay ko ito pa sinin na to malagbid na wanway nakupaletu iyak kasiwian na anak telue riolo alagbiran na datue rilu riwatampar makkaday mau ni na madodo mau ni na mawase-mase te awalele sokorang lele wa maturi sekolah lain ini oncok pi mase-mase mau ni na matalala pinajoraku pati esa ikutonang talag di ko sa talagang mampog di ko sa porak ko sa logi-logiang itay mato ata menes siwa keromu meloe mak benak putih mau ni na balopo way nakasumba talewa sangi warnas putena ari ko siya wala po kirap kaju ria ka miri ria ka tapa mutek palirang yaro tandro rialeku kupasang ita 20 tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, saat ini Datu Luwu berkenan untuk mulai santap malam dan segenap hadirin dipersilakan untuk bersantap bersama. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana lazimnya pada prosesi adat Motuana ditampilkan tarian adat Jaga Bone Bala
oleh para gadis yang menari dengan lemah gemulai mengikuti irama gendang yang ditabung. Pak Jaga berasal dari kata jaga atau majaga yang artinya berjaga. Jadi Pak Jaga artinya siap siaga atau mawas diri dalam mengemban tugas-tugas dan kewajiban kepada masyarakat. Sekali lagi kami persilahkan kepada seluruh hadirin yang mulia para Raja dan Sultan Senusantara dan segenap undangan, kami persilahkan untuk menyantap hidangan yang disediakan dalam acara Matuana pada malam hari ini. Dan saat ini kita saksikan tari Pajaga Bonepala binaan Madika Buah.
Agak